Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan yang belum subscriber silahkan subscribe dulu. Kali ini di channel ini akan membahas tentang karakter One Piece yang bernama Shaki, atau Shakuyaku. Berikut adalah teori One Piece tentang Shaki atau Shakuyaku. Mengenai Shaki, Shakuyaku, sebagai mantan Kapten Bajak Laut Kuja dan Ratu Amazon Lily, fakta ini memang sudah dikonfirmasi di manga One Piece. Namun, seperti yang Anda sebutkan, banyak penggemar yang berspekulasi bahwa alasan dia meninggalkan posisinya bukan hanya karena jatuh cinta pada Rayleigh. Berikut adalah beberapa teori yang berkembang di kalangan penggemar. 1. Konflik internal di suku Kuja. Ada kemungkinan Shaki memiliki pandangan yang berbeda dari sebagian besar suku Kuja. Suku ini terkenal karena membenci laki-laki dan tidak mengizinkan mereka masuk ke Amazon Lily. Namun, Shaki yang jatuh cinta pada Rayleigh, seorang pria, mungkin menciptakan konflik atau perpecahan. Teori ini menyatakan bahwa dia terpaksa meninggalkan posisinya untuk menghindari perang saudara atau perlawanan dari para anggota Kuja yang menolak hubungannya dengan seorang pria. 2. Mencari jati diri atau kebebasan. Sebelum bertemu Rayleigh, Shaki sudah dikenal sebagai seorang bajak laut tangguh dan ditakuti oleh marinir. Bisa jadi dia merasa bosan atau jenuh dengan tanggung jawabnya sebagai ratu. Pertemuan dengan Rayleigh memberinya kesempatan untuk menjalani hidup yang berbeda, bebas dari batasan-batasan di Amazon Lily. Meninggalkan posisinya adalah pilihan yang diambilnya untuk mencari petualangan dan kebebasan sejati, bukan hanya karena cinta. 3. Misi rahasia. Teori lain menyebutkan bahwa Shaki meninggalkan Amazon Lily untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Mengingat pengetahuannya yang luas tentang dunia dan juga hubungannya dengan Rayleigh, bisa jadi dia adalah mata-mata atau informan yang memiliki tujuan tersembunyi. Misi ini mungkin terkait dengan pemerintah dunia, revolusioner, atau bahkan bajak laut Rocks, mengingat dia pernah tinggal di Hachinosu. Hubungannya dengan Rayleigh bisa jadi merupakan bagian dari misi ini, atau sebaliknya, hubungan itu justru memicu misinya. 4. Menemani Rayleigh menjelajahi dunia. Setelah bajak laut Roger dibubarkan, Rayleigh hidup sebagai seorang pembuat kapal. Shaki mungkin melihat betapa berartinya Rayleigh dan memutuskan untuk menemaninya. Keputusan untuk meninggalkan tahta Ratu Amazon Lily adalah bentuk pengorbanan dan dukungan penuhnya kepada Rayleigh, bukan hanya sekadar jatuh cinta biasa. Dia ingin berbagi sisa hidupnya dengan Rayleigh, menjalani hari-hari yang tenang namun tetap penuh misteri di Pulau Sabaody. Semua teori ini masih bersifat spekulatif dan belum dikonfirmasi oleh Eiichiro Oda. Alasan sebenarnya mengapa Shaki meninggalkan posisinya mungkin akan terungkap seiring berjalannya cerita, atau mungkin akan tetap menjadi salah satu misteri yang menarik di One Piece. Informasi bahwa Shaki, Shakuyaku, pernah tinggal di Pulau Hachinosu, tempat yang dikenal sebagai markas bajak laut Rocks, adalah salah satu petunjuk terpenting yang memicu spekulasi tentang masa lalunya. Ini bukan sekadar kebetulan, karena Shaki adalah karakter yang sangat misterius dan pengetahuannya yang luas tentang dunia One Piece menunjukkan bahwa dia memiliki koneksi yang kuat. Berikut adalah detail dan spekulasi yang berkembang dari teori bahwa Shaki adalah mantan anggota bajak laut Rocks. Hubungan dengan bajak laut Rocks. Mantan kru. Teori yang paling umum adalah Shaki pernah menjadi anggota kru bajak laut Rocks. Mengingat krunya terdiri dari bajak laut yang sangat kuat dan kejam, seperti Kaido, Big Mom, dan Shirohige, Shaki pastinya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini akan menjelaskan mengapa dia bisa melarikan diri dari marinir saat Garp mengejarnya di masa lalu. Koneksi dengan karakter lain. Jika Shaki memang anggota kru Rocks, dia pasti mengenal anggota lain secara pribadi. Ada spekulasi bahwa dia adalah teman atau rival dari Big Mom atau Katarina Devon, dua karakter wanita kuat di dunia One Piece. Kemungkinan dia memiliki hubungan khusus dengan Rocks D. Sebe juga sering diangkat, mengingat Sebe adalah kapten yang sangat disegani. Membantu pembubaran kru. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa Shaki mungkin adalah orang yang membantu pembubaran bajak laut Rocks. Mengingat dia kemudian hidup bersama Rayleigh, yang merupakan saingan dari Rocks, bisa jadi Shaki memiliki peran penting di balik layar selama insiden Lembah Dewa, God Valley Incident, yang menyebabkan kekalahan Rocks. Ini akan menjadikannya sosok yang sangat cerdas dan licik, yang mampu berpihak pada pemenang. Mengapa teori ini penting? Teori ini memberikan kedalaman pada karakter Shaki. Dia bukan hanya kekasih Rayleigh, tetapi juga tokoh penting dengan masa lalu yang kelam dan misterius. Jika dia benar-benar mantan anggota bajak laut Rocks, itu akan menjelaskan banyak hal. Pengetahuan yang luas, dia tahu banyak tentang bajak laut terkenal, pemerintah dunia, dan berbagai informasi rahasia. Ini masuk akal jika dia pernah berada di kru yang paling ditakuti dan memiliki akses ke informasi global. Kekuatan tersembunyi. Statusnya sebagai mantan Ratu Kuja dan kru Rocks menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa.
Kita mungkin akan melihat kekuatannya jika dia terlibat dalam pertempuran di masa depan. Hubungan dengan Rayleigh, hubungan antara mantan kru Rocks dan tangan kanan Raja Bajak Laut adalah sesuatu yang sangat menarik. Ini bisa menjadi tanda perdamaian atau setidaknya rasa hormat antara dua era bajak laut yang paling berpengaruh. Teori bahwa Shaki adalah seorang mata-mata adalah salah satu spekulasi paling menarik di kalangan penggemar One Piece. Pengetahuan dan koneksinya yang luar biasa membuat banyak orang bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya dia bekerja. Berikut adalah penjelasan dan argumen dari kedua sisi teori tersebut. 1. Teori, Shaki adalah mata-mata pemerintah dunia. Argumen utama untuk teori ini adalah pengetahuannya yang luas tentang dunia dan pergerakan bajak laut, yang tampaknya lebih dari sekadar informasi yang bisa didapat oleh seorang pemilik bar. Pengetahuan yang mencurigakan, Shaki tahu banyak tentang perkembangan di dunia bajak laut, bahkan tentang hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh orang biasa. Misalnya, dia tahu tentang Luffy dan pergerakannya setelah insiden Sabaody. Hubungan dengan Garp, fakta bahwa dia pernah dikejar oleh Monkey D. Garp, seorang pahlawan marinir, bisa jadi bukan karena mereka musuh, melainkan karena mereka memiliki hubungan atau saling mengenal. Beberapa teori menyebutkan bahwa Garp mungkin pernah melatihnya atau mereka bekerja sama di masa lalu. Akses ke informasi global. Sebagian penggemar beranggapan bahwa untuk memiliki informasi seluas itu, Shaki harus memiliki jaringan intelijen yang kuat, dan tidak ada jaringan yang lebih kuat dari pemerintah dunia. Posisinya sebagai pemilik bar di Sabaody, pulau di pintu masuk dunia baru, adalah lokasi strategis untuk mengumpulkan informasi. 2 teori, Shaki adalah mata-mata bajak laut Roger. Teori ini berfokus pada hubungannya yang sangat dekat dengan Silvers Rayleigh, tangan kanan Raja Bajak Laut. Membantu Rayleigh, Shaki adalah orang yang sangat membantu Rayleigh, baik dalam urusan bisnis, menjalankan bar, maupun dalam urusan bajak laut. Dia adalah sosok yang dipercaya sepenuhnya oleh Rayleigh, yang menunjukkan bahwa dia mungkin adalah bagian dari lingkaran dalam bajak laut Roger. Sangat mencintai Rayleigh, cinta Shaki pada Rayleigh bisa jadi bukan hanya cinta, tetapi juga kesetiaan dan komitmen. Dia meninggalkan posisinya sebagai Ratu Amazon Lily untuk Rayleigh. Ini bisa jadi karena dia merasa bahwa misinya bersama Rayleigh lebih penting daripada tahta. Meneruskan misi Roger. Sebagai mata-mata, dia mungkin tidak bekerja untuk Roger secara langsung, melainkan untuk melanjutkan misi dan keinginan Raja Bajak Laut setelah kematiannya. Dia bisa jadi mengumpulkan informasi untuk melindungi orang-orang yang penting bagi Roger dan Rayleigh, seperti Gold Roger, atau bahkan memastikan anak-anak dari era baru, seperti Luffy, berada di jalur yang benar. Kesimpulan. Teori mata-mata ini pada dasarnya mencoba menjelaskan dari mana Shaki mendapatkan semua informasi rahasia yang dia miliki. Meskipun keduanya memiliki argumen yang kuat, sebagian besar penggemar cenderung lebih condong pada teori bahwa dia adalah mata-mata bajak laut Roger. Ini karena hubungannya dengan Rayleigh lebih kuat dan terbukti, daripada hubungannya dengan pemerintah dunia yang masih sangat spekulatif. Namun, hingga Eiichiro Oda memberikan konfirmasi, status Shaki sebagai mata-mata akan tetap menjadi salah satu misteri yang paling menarik di One Piece. Meskipun kekuatan Shaki belum pernah ditampilkan secara langsung dalam manga, statusnya sebagai mantan Ratu Amazon Lily dan Kapten Bajak Laut Kuja telah memicu banyak spekulasi di kalangan penggemar tentang kemampuan bertarungnya. Ada 2 teori utama yang beredar, dia memiliki kekuatan buah iblis atau dia adalah pengguna haki yang sangat kuat. 1. Spekulasi, Shaki adalah pengguna buah iblis. Teori ini muncul karena pengetahuannya yang luas dan kemampuannya untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah, seolah-olah dia memiliki indera keenam atau kemampuan supernatural. Jenis buah iblis yang sering dikaitkan dengannya adalah buah iblis tipe Paramecia yang berhubungan dengan informasi atau pengawasan. Misalnya, buah iblis yang memungkinkannya mendengar percakapan dari jarak jauh atau melacak pergerakan seseorang. Buah iblis tipe Paramecia lain yang memberinya kemampuan unik yang tidak berhubungan langsung dengan pertarungan, namun sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti memanipulasi ruang atau waktu dalam skala kecil. Namun, teori ini tidak memiliki banyak bukti pendukung. Sebagian besar karakter kuat di One Piece yang tidak memiliki buah iblis, seperti Shanks, Garp, dan Rayleigh sendiri, mengandalkan haki untuk bertarung. 2 spekulasi, Shaki memiliki haki yang sangat kuat. Ini adalah teori yang lebih masuk akal dan didukung oleh fakta-fakta yang ada di manga. Semua petarung hebat di dunia baru memiliki kemampuan haki. Busoshoku Haki, haki persenjataan sebagai mantan kapten bajak laut yang berhasil bertahan hidup di era yang sama dengan Kaido dan Shirohige, Shaki hampir pasti memiliki haki persenjataan yang kuat. Haki ini akan membantunya menahan serangan dan meningkatkan kekuatan serangannya sendiri. Kenbunshoku Haki, haki pengamatan ini adalah kemampuan yang paling mungkin dimiliki Shaki. Haki ini memungkinkannya untuk merasakan kehadiran dan emosi orang lain, bahkan memprediksi pergerakan mereka.
Kemampuannya untuk mengetahui informasi yang luas dan tersembunyi sangat cocok dengan kemampuan haki pengamatan tingkat tinggi. Haoshoku Haki. Haki raja ini adalah poin terkuat dari semua spekulasi. Semua Ratu Amazon Lily yang diketahui, seperti buah hancok, adalah pengguna Haoshoku Haki. Mengingat Shaki adalah mantan ratu mereka, sangat mungkin dia juga memiliki kemampuan haki yang langka ini. Haoshoku Haki akan menunjukkan bahwa dia memiliki tekad dan karisma yang luar biasa, sebanding dengan seorang raja. Pada akhirnya, kekuatan Shaki masih menjadi misteri. Baik itu karena buah iblis, haki yang luar biasa, atau kombinasi keduanya, yang jelas Shaki adalah sosok yang harus diperhitungkan. Kemisteriusannya inilah yang membuatnya menjadi salah satu karakter paling menarik di dunia One Piece. Teori bahwa Shaki dan Rayleigh memiliki seorang anak adalah salah satu spekulasi paling menarik yang muncul dari hubungan misterius mereka. Meskipun tidak ada bukti langsung di manga, teori ini lahir dari kedekatan mereka dan peran penting yang mereka mainkan di latar belakang cerita. Mengapa teori ini muncul? Teori ini berakar pada beberapa poin utama. Hubungan yang abadi, Shaki dan Rayleigh telah bersama selama puluhan tahun, sejak bajak laut Roger dibubarkan. Jangka waktu yang sangat panjang ini membuat penggemar percaya bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar mitra atau pasangan bisnis. Peran, orang tua, keduanya sering bertindak seperti figur orang tua atau mentor bagi generasi baru, seperti yang mereka lakukan pada Luffy. Peran ini memicu spekulasi bahwa mereka mungkin memiliki anak kandung sendiri yang juga mengikuti jejak mereka. Peran potensial sang anak dalam cerita. Jika Shaki dan Rayleigh benar-benar memiliki anak, ada beberapa skenario bagaimana karakter tersebut bisa muncul di cerita. 1. Sebagai bagian dari generasi baru. Sang anak bisa saja menjadi bagian dari supernova atau bajak laut generasi baru yang kuat. Kekuatan dan karisma dari orang tua yang legendaris pasti akan diwariskan kepadanya, membuatnya menjadi karakter yang menonjol. Dia bisa menjadi rival, sekutu, atau bahkan menjadi mentor bagi Luffy dan krunya tanpa sepengetahuan mereka, mirip dengan peran yang dimainkan Rayleigh. 2. Berada di sisi yang berlawanan. Untuk menambah drama, sang anak bisa saja berada di pihak yang berseberangan dengan orang tuanya, misalnya menjadi marinir yang kuat atau bahkan agen rahasia pemerintah dunia. Ide ini akan menciptakan konflik internal yang menarik, di mana anak tersebut harus berhadapan dengan Rayleigh, salah satu bajak laut paling berpengaruh. 3. Karakter yang bersembunyi. Sang anak bisa jadi adalah karakter yang sudah kita kenal namun belum terungkap identitasnya, atau karakter baru yang muncul di babak akhir cerita. Seperti orang tuanya, dia mungkin memilih untuk hidup di balik layar, mengawasi pergerakan dunia dan baru akan muncul ketika momen yang paling penting tiba. Meskipun teori ini sangat menarik, perlu ditekankan bahwa tidak ada bukti kuat di manga yang mendukungnya. Hubungan antara Shaki dan Rayleigh selalu digambarkan sebagai cinta yang dewasa dan tenang. Namun, dalam dunia One Piece yang penuh kejutan, tidak ada yang tidak mungkin. Kehadiran seorang anak dari Rayleigh dan Shaki tentu akan menjadi salah satu twist terbesar yang bisa mengubah jalannya cerita.